Kali ini kami akan mencoba untuk mengupas dari bacaan syahadah, atau dalam kajian ini yaitu ahammiyatus syahadatain. Jadi pentingnya dua kalimat syahadah. Dalam prakteknya kita mengajak berdoa setelah niat, kita biasanya melantunkan dua kalimat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadah pertama adalah syahadat tauhid. Syahadat kedua adalah syahadah rasul. Dalam syahadah pertama memiliki kekuatan bahwa kita benar-benar menyerahkan kehambaan kita kepada Allah SWT, dari zat yang hakul wujud, al-ma'bud bihaq fil wujud, Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita belajar melepaskan keegoan kita, berarti kita belajar melepaskan dari kekuatan akal kita, kita belajar melepaskan dari kekuatan yang kita miliki, kita belajar melepas dari kekayaan kita, pengaruh kita, dan lain sebagainya, menuju pada kekuatan tunggal, kekuatan hak, kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti kita meninggalkan dari apa yang kita punya kemudian kita masuk pada angka 0, bukan. Karena kita meninggalkan ila menuju, bukan an, artinya jauh, bukan. Firar ilallah, firar bukan anillah. Jadi firar, kita lepas dari apa yang kita punya menuju pakai ilah. Jadi Allah sebagai intiha, Allah sebagai finish kita dalam tujuan hal apapun yang kita miliki. Syahadat tauhid, pengakuan keibadahan secara tunggal menuju kekuatan mutlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahadat yang kedua, syahadat Rasul, di situ kita mengakui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia membawa risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada ketundukan, ada kepatuhan kepada beliau Rasulullah. Kalau kita mencoba mengupas sedikit dua kalimat syahadat memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam ajaran agama Islam. Apa alasannya? Syahadatain merupakan pintu gerbang masuk ke dalam Islam. Tain sangatlah penting kedudukannya karena ia merupakan intisari ajaran Islam. Jadi khulasah ta'limil Islam, intisari Islam mencakup dua hal: ajaran ibadah lillah, mukhlisan lillah, khalisan lillah, dan ajaran agar ibadah itu dilakukan sesuai dengan manhajul lillah, syariat Islam. Syahadat memiliki kedudukan yang penting karena merupakan fondasi perubahan asasul inkilab, baik secara individu ataupun secara kemasyarakatan. Ketika dia telah membaca syahadat, maka berarti dia telah melindungi harga dirinya, haram untuk diganggu. Berarti dia telah melindungi darahnya, haram untuk dibunuh. Berarti dia telah melindungi segala apa yang ia miliki sebagaimana yang berlaku dalam syariat. Jadi prinsipnya Rasul bersabda, aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, jika mereka telah melakukan hal itu, terperihalah darah dan harta benda mereka kecuali haknya, sedang hisab mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita praktekkan dalam terapi kita setelah niat membaca syahadah, bukan berarti orang Islam kita mengajak masuk Islam kembali, bukan.
tapi mengajak upgrade kembali tentang kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam dunia lain tentunya, ketika si klien kita membaca syahadat, berarti dia melindungi harkat dirinya, melindungi jiwa raganya, dan melindungi segala apa yang dimilikinya untuk diganggu oleh apapun. Keuntungan duniawi adalah dia diakui sebagai seorang muslim, sehingga seluruh hartanya dan darahnya pun terlindungi. Maka dua kalimat ini sudah cukup untuk melindungi harta mereka, sekaligus memasukkan dirinya ke dalam Islam. Keuntungan ukhrawinya adalah bahwa setiap orang yang mengucap kalimat syahadat akan dibebankan, akan dibebaskan dari neraka, asal ucapannya ada konsekuensi dalam tindakannya, meskipun mungkin terlalu banyak dosa sehingga di nerakanya agak lama ya. Itu kan proses. Para hadirin, inilah dalam kita praktek membaca ruqyah standar, kenapa tetap dicantumkan tentang syahadatain. Bahkan ketika kita telah menerapi atau ternyata di dalamnya, ketika terjadi komunikasi antara kita dan semisal jin yang di dalamnya, pasti kita tanyakan pada mereka, siapa di dalam? Keluargamu. Ini jadi lucu. Kadang-kadang orang yang di dalam ikut keluar, padahal sang praktisi maksudnya itu memerintah pada sesuatu yang di dalam, yang gaibnya. Tahu-tahu dia bawa sandal keluar. Makanya harus jelaskan dulu. Nanti kalau ada instruksi, keluar dengan baik-baik. Ayo masuk Islam. Islam apa kafir? Kalau kafir, ayo baca syahadat dengan saya. Maka sebelumnya dijelaskan, orang yang sekitarnya ada di briefing dulu. Jangan-jangan mereka tidak paham, keluar di dalam, kemudian kamu baca ayat dengan merem-merem begini, kemudian orangnya keluar, kamu tidak tahu. Kamu akan tanya kenapa kamu keluar, katanya kamu suruh keluar. Amok kabeh. Mulai orang dadi guyon. Ketika mereka menjawab kafir, maka kita tuntut syahadah. Jadi banyak sekali kasus ketika gaib non medis itu keluar, itu pasti di penghujung dari kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kadangkala kalau mereka di dalam sangat enggan dan dia kewajotan hanya dengan mau menyampaikan dengan syahadatain. Kenapa demikian? Inilah kesakralan dari syahadat. Ketika klien kita sudah mau dan membuka diri, dia taslim dengan dakwah kita, kemudian kita mengajak mereka untuk masuk Islam dengan baik-baik dan dipercayakan atas janji Allah, maka kita tuntun asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Banyak sekali langsung begitu hilang. Berarti kalimat syahadatain punya power, punya energi yang luar biasa dalam terapi kita. Semoga dari syahadat ini menjadikan bekal pengetahuan kita semakin mantap bahwa apa yang kita ucapkan, mulai dari niat, dari rangkaiannya, mulai dari syahadat, selalu mendapatkan ruh, selalu mendapatkan